Malam itu jam menunjukkan 00.45. Lampu-lampu kota mulai padam satu persatu dan jalanan perlahan sepi. Andi, sopir taksi online berusia 32 tahun, duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, menatap layar ponsel. Ia baru saja menyelesaikan order terakhir, atau setidaknya ia pikir begitu. Tiba-tiba notifikasi berbunyi. Order baru masuk. Penjemputan Jalan Mawar nomor 13. Andi mengernyit. Nama jalannya terdengar asing, tapi juga entah kenapa terasa familiar. Ia ragu sesaat. Jaraknya hanya 2,5 kilometer. Tarifnya cukup besar. Dengan desahan berat, ia menekan tombol terima order. Langit malam tampak muram. Kabut tipis mulai turun. Saat mobil melaju mendekati lokasi, lampu jalan semakin jarang. Rumah-rumah tua berdiri di kanan kiri. Beberapa dengan jendela terbuka, gorden berkibar perlahan seperti tangan melambai. GPS-nya bergetar aneh. Sinyal naik turun. Suara navigasi gagap seperti terganggu. Andi menelan ludah. Ia mulai merasa ada yang tak beres. Tepat di ujung jalan, di bawah satu-satunya lampu jalan yang masih menyala redup, berdiri seorang wanita. Gaun putih panjangnya lusuh dan kotor. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia tak bergerak, hanya berdiri diam. Menunduk. Mobil berhenti perlahan. Andi membuka kaca jendela dan memanggil pelan. "Mbak, pesanan taksi online ya?" Wanita itu mengangguk perlahan. Lalu tanpa bicara, membuka pintu belakang dan duduk. Udara di dalam mobil langsung berubah dingin. Aroma melati menyeruak begitu kuat. Bukan aroma parfum, tapi seperti bunga yang sudah lama layu. "Mbak, tujuannya kemana?" Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara pelan, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Ke rumah yang di ujung." Andi menatap GPS-nya. Rutanya kosong, hanya garis abu-abu tanpa arah. Tapi mobilnya tetap ia jalankan perlahan. Suara radio tiba-tiba hidup sendiri memutar lagu lawas. "Ku coba untuk melupakan semua kenangan indah bersamamu." Hujan mulai turun, deras. Lampu depan memantulkan kabut tebal. Dalam pandangan samar spion, wanita itu tampak menatap keluar jendela. Tapi di satu momen, saat mobil berhenti di perempatan, Andi menoleh ke belakang. Wanita itu tidak lagi menatap keluar jendela, melainkan menatap lurus ke arahnya dari balik rambut panjang yang basah. Andi tercekak. "Maaf mbak, rumah yang di ujung maksudnya yang mana?" Wanita itu tidak menjawab. Kepalanya perlahan miring ke kiri, ke sudut tak wajar. Dari bibirnya terdengar suara lirih seperti desahan angin. "Mas, pelan aja ya. Aku belum siap. Mati lagi." Andi menekan pedal gas tanpa sadar. Mobil berbelok cepat. Namun, sesampainya di ujung jalan, wanita itu tidak ada. Pintu belakang masih tertutup, tapi kursi kosong. Yang tersisa hanya seikat melati basah di kursi belakang, meneteskan air yang berbau tanah dan darah. Malam itu, Andi memarkir mobil di depan rumah dengan tangan gemetar. Hujan masih turun deras, dan bunga melati yang ia temukan di kursi belakang kini ia lempar begitu saja ke tong sampah. Ia tak bisa berhenti memikirkan senyum pucat wanita itu. Senyum yang masih terasa hidup di dalam pikirannya. Istrinya, Sinta,
keluar dari rumah memegangi payung. "Mas, kok baru pulang jam segini? Mukanya pucat banget." Andi hanya mengangguk pelan. "Cuma kecapean, say. Ada orderan terakhir yang agak aneh." Ia tak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pukul 03 dini hari. Andi belum juga bisa tidur. Dari luar kamar samar terdengar suara notifikasi ponsel mobilnya, bunyi khas dari aplikasi taksi online. Padahal ia yakin sudah menonaktifkannya. Pelan-pelan ia keluar kamar, berjalan ke ruang tamu. Ponsel itu tergeletak di meja. Layarnya menyala dengan notifikasi baru. Penumpang masih menunggu. Jalan Mawar nomor 13. Andi membeku. Ia mencoba menekan cancel order, tapi layar tak merespon. Lalu muncul pesan pop-up baru. "Terima kasih ya mas, sudah jemput aku semalam. Tapi aku belum sampai rumah." Layar ponsel tiba-tiba menjadi gelap. Tapi pantulannya menunjukkan bayangan seseorang berdiri di belakang Andi. Ia menoleh cepat. Kosong. Tapi aroma melati tiba-tiba kembali tercium kuat dari arah jendela. Pagi harinya, Andi mengantarkan Sinta ke pasar. Saat ia membuka pintu mobil, istrinya langsung menutup hidung. "Mas, kok mobilnya kok bau bunga ya?" Andi terdiam. Ia tahu bau itu tidak bisa hilang. Padahal semalam ia sudah semprot dengan pengharum kabin. Ia memeriksa kursi belakang. Tidak ada apapun. Tapi sabuk pengaman di kursi itu masih terpasang sendiri. Seperti ada yang baru saja duduk di sana. Malam berikutnya, ia bertekad tidak akan bekerja. Tapi tepat jam 00.45, ponselnya kembali menyala sendiri. Order baru masuk. Nama pengguna, Rina 5 bintang. Titik jemput, Jalan Mawar nomor 13. Nama itu sama dengan nama yang tertera di berita kecelakaan 3 tahun lalu. Ia berusaha menolak, tapi ponsel bergetar terus, hingga akhirnya muncul tulisan di layar. "Kalau mas nggak jemput aku yang datang ke rumah." Cahaya di ruang tamu tiba-tiba mati. Dari arah jendela, Andi melihat bayangan rambut panjang menempel di kaca luar. Pelan-pelan menyapu turun seperti seseorang sedang mengintip dari luar. Lalu terdengar ketukan 3 kali di pintu depan. Tok, tok, tok. Andi menatap layar ponsel. Notifikasi terakhir berubah. Penumpang sudah tiba. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke pintu. Kunci pintu berputar sendiri. Pintu terbuka perlahan menimbulkan suara berdecit panjang. Angin malam masuk bersama aroma melati yang menyengat. Dan di ambang pintu, berdiri sosok wanita yang sama. Wajahnya kini jelas terlihat. Pucat, bibir biru dan luka panjang di pelipis. Ia menatap Andi lalu tersenyum perlahan. "Mas, kenapa nggak jemput aku? Aku udah nunggu lama." Andi mundur tapi langkahnya terasa berat. Wanita itu masuk dan menutup pintu dari dalam. Hening. Setelah pintu rumah tertutup, suasana seketika berubah. Lampu-lampu berkelap-kelip, suara detek jam dinding berhenti di angka 00.45, dan udara mendadak dingin seperti lemari es. Andi terpaku di ruang tamu. Wanita itu masih berdiri di dekat pintu. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, tapi senyum pucatnya tetap terlihat di balik helaian rambut hitamnya. "Mas, boleh aku duduk?" Suara itu lirih, serak, tapi menggema seperti datang dari dalam dinding. Andi ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Wanita itu berjalan perlahan ke sofa,
meninggalkan jejak air menetes di lantai seperti habis kehujanan. Saat ia duduk, sofa itu tenggelam sendiri, seolah benar-benar ada tubuh di atasnya. Aku dulu juga sering naik taksi malam-malam, sampai hari itu. Hari di mana mobil yang aku tumpangi gak pernah sampai tujuan. Tujuan apa maksudnya? Andi menatapnya dengan ngeri. Kau siapa sebenarnya? Wanita itu menunduk. Jemarinya memegang kalung kecil di leher, kalung dengan liontin berbentuk huruf R. Aku Rina, penumpang yang terakhir kali dijemput sopir seperti Mas. Tapi malam itu, dia malah kabur, ninggalin aku sendirian di jalan. Tiba-tiba, wajahnya berubah pucat pasi. Matanya memerah seperti terbakar. Sekarang, aku cuma mau diantar sampai rumahku yang sebenarnya. Andi mencoba mundur, tapi langkahnya berat. Pintu di belakangnya menutup sendiri, dan dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh. Ketika ia menoleh, bayangan wanita itu sudah berdiri di belakangnya, padahal tadi masih duduk di sofa. Mas, ayo antar aku sekarang. Andi terpaksa mengambil kunci mobil. Saat ia melangkah keluar rumah, hujan turun tanpa suara. Lingkungan sekitar terasa aneh, sunyi, tanpa satupun lampu rumah tetangga menyala. Ia masuk ke mobil, wanita itu duduk di kursi belakang, seperti malam pertama kali mereka bertemu. Tapi kali ini wajahnya lebih jelas, ada belatung kecil merayap di pipinya, dan matanya kosong menatap ke depan. Mobil melaju, GPS otomatis menyala menunjukkan arah ke Jalan Mawar nomor 13, tempat yang sama. Namun kali ini, jalannya terus berputar tanpa akhir. Andi sudah melintasi toko yang sama berkali-kali, papan nama bengkel yang sama, bahkan orang di pinggir jalan yang sama duduk dengan payung hitam. Mas, udah hampir sampai. Sedikit lagi. Suara Rina makin berat, seperti ada dua suara bersamaan dari mulutnya. Andi melihat jam di dashboard, masih 00.45. Ia mematikan mesin tapi mesin tetap menyala. Layar GPS tiba-tiba menampilkan gambar dirinya sendiri menyetir mobil dengan sosok wanita di belakang yang menatap kamera. Tiba-tiba, GPS berbicara pelan. Tujuan akhir, dunia mereka. Andi panik. Ia injak rem keras, keluar dari mobil dan berlari ke jalan. Tapi dimanapun ia berlari, ia tetap berada di jalan yang sama. Rambu, rumah, bahkan lampu jalan semuanya berulang. Dan dari arah belakang, suara langkah kaki Rina makin mendekat. Mas, jangan lari. Kita belum sampai rumahku. Andi menoleh, tapi sosok itu kini sudah hanya berjarak beberapa meter. Matanya hitam sepenuhnya, kulitnya pucat membiru, darah menetes dari sudut bibirnya. Ia mengulurkan tangan, temenin aku sampai akhir jalan. Andi menjerit, tapi tak ada suara keluar. Langit berputar, cahaya mobilnya padam, dan semuanya gelap. Gelap, suara hujan samar. Andi membuka mata perlahan. Ia masih di dalam mobil, tapi kali ini jalanan sepi, tanpa suara, tanpa warna. Semua tampak abu-abu. Hanya satu-satunya hal yang masih hidup, bau melati yang sangat tajam. Di kaca depan mobil muncul tulisan kabur seperti digores dari dalam embun. Antar aku sampai rumah. Andi gemetar. Rina, tolong, lepaskan aku. Dari kursi belakang terdengar suara lirih. Mas, kita udah hampir sampai. Tapi Mas lupa sesuatu. Tiba-tiba pandangan Andi kabur. Sekejap, ia seperti melihat dirinya sendiri, tapi memakai seragam supir taksi penuh darah di dada.
Lalu adegan berganti cepat dalam bayangan samar. Malam kecelakaan 3 tahun lalu. Jalan licin, seorang wanita menjerit di kursi belakang. Mobil berputar, dan hantaman keras. Andi membeku. Itu aku. Kecelakaan itu, aku yang nyetir. Rina muncul di kaca spion. Wajahnya kini tak lagi menyeramkan, hanya menyedihkan. Mas lupa ya, malam itu Mas yang ninggalin aku di jalan. Aku mati sendirian. Air mata darah mengalir dari matanya. Sekarang gantian aku yang antar Mas pulang. Andi panik dan keluar dari mobil. Tapi jalan di sekelilingnya berubah. Bukan lagi jalan kota, melainkan jalan tanah penuh kabut dengan pepohonan mati di sisi kiri kanan. Ia berlari, tapi langkahnya seolah tak menyentuh tanah. Suara klakson mobilnya tiba-tiba terdengar nyaring di belakang. Dan lampu depan mobil menyala, menyorot tubuhnya sendiri berdiri di tengah jalan. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dari arah mobil, Rina keluar perlahan. Gaun putihnya kini compang-camping, tubuhnya setengah hangus, dan matanya kosong. Mas, jangan takut. Aku cuma mau kita sama-sama pulang. Ia mengelurkan tangannya ke arah Andi. Andi menatapnya, antara rasa bersalah dan ketakutan yang memuncak. Tangannya bergetar, tapi akhirnya ia menggenggam tangan itu. Begitu jemarinya bersentuhan, bumi bergetar. Suara-suara mesin, klakson, dan jeritan menggema dari segala arah. Bayangan mobil yang terbakar muncul di sekeliling mereka. Rina tersenyum lirih. Sekarang Mas tahu kan, kita gak pernah keluar dari mobil itu. Andi menatap ke sekeliling. Mobilnya sendiri, remuk, terbalik, api masih menyala. Tubuhnya terjepit di balik setir. Sementara tubuh Rina, penumpangnya terbaring di kursi belakang dengan darah mengalir dari kepala. Mata Andi membesar. Jadi, selama ini, aku sudah mati. Rina mendekat, menatapnya penuh tenang. Kita berdua udah lama di jalan ini, Mas. Tapi Mas aja yang belum sadar. Sekarang, waktunya pulang.